Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perpanjangan usia kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian ilmu waris bersanad yang mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana materi yang Bapak-bapak pegang itu, terima kasih Pak Reski sudah print out ya, mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Rizky ya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya semoga lantunan salam serta sholawat senantiasa tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga keluarga beliau, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus secara konsisten istiqomah ya, menjalankan seluruh risalahnya. Bapak-bapak, para ahli surga dan juga para ahli waris. Jadi ada dua keahlian yang kita nggak mesti sesi yang ketiga. Ini yang sesi yang pertama yang di print out. Ah? Oh gitu, 1 dan 2. Masya Allah, itu banyak loh itu. Berapa ratus ribu itu. Baik, terima kasih ya. Nah selanjutnya, padahal saya nggak minta. Ini apa ya? Ininya Pak Rizky aja. Apa tuh inisiatif ya? Mudah-mudahan Allah balas ya, berlipat ganda. Karena memang kadang kita kalau belajar di HP itu agak kurang ini ya. Kalau di print out emang lebih ini kita belajar ya. Baik, selanjutnya kita bahas di sesi yang ketiga ini. Saya nggak kelihatan. Belum masuk ya. Ini. Belum masuk. Sesi yang ketiga kita akan membahas besaran bagian ahli waris. Nah, besaran bagian ahli waris. Nah, besaran bagian ahli waris ini merupakan sesi yang ketiga. Ya, sesi ketiga kita akan bahas tentang besaran bagian ahli waris. Yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis ahli waris. Yang kedua, besaran bagian ahli waris untuk ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Nanti kita akan bahas. Dan juga contoh-contohnya seperti apa. Terus nanti kita juga akan bahas tentang asobah. Ya, jadi ada dua jenis ahli waris. Ya, ada dua jenis ahli waris. Ada dua jenis ahli waris. Jadi ada ashabul furud dan juga asobah. Mana ini? Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah ashabul furud. Ya itu, sebentar. Sini ya. Oh nggak sama ini. Baik, yang pertama adalah ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud adalah besaran bagian ahli waris yang apa? Yang nominalnya, yang besarannya itu ditentukan dan juga ada secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ya, itu namanya ashabul furud. Jadi ahli waris itu ada dua jenis, ya. Jenis yang pertama ashabul furud dan yang kedua adalah asobah. Ya, asobah. Jadi yang pertama ashabul furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian ataupun besaran, ya. Besaran bagian ahli warisnya yang besarannya itu dijelaskan di dalam Al-Quran secara eksplisit, ya.
Berapa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, itu ada 6 untuk ashabul furud. Yang pertama ada 1/2. Yang kedua ada 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Di situ emang belum ada. Belum ada. Kenapa, Mas? Biasanya saya bisa langsung kalau pakai. Jadi seperti itu. Ini sesi yang ketiga, itu sesi 1 dan 2. Nah, itu sesi 1 dan 2 yang kemarin belum sempat hadir, itu bisa baca-baca itu. Nah, untuk sesi yang ketiga ini kita bahas besaran bagian. Nah, terus apa itu asobah? Asobah itu adalah ahli waris yang besaran bagiannya tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran, melainkan dia akan mendapatkan sisa setelah harta waris itu diserahkan kepada ashabul furud. Begitu. Jadi asobah itu akan sisa, istilahnya sisa lah begitu ya. Asobah itu siapa? Ahli waris yang akan mendapatkan asobah. Mereka adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Berjenis kelamin laki-laki. Berjenis kelamin laki-laki. Kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Jadi semuanya laki-laki akan mendapatkan asobah. Nah, sementara untuk ashabul furud adalah mereka ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Gitu ya. Plus bapak, nah ini udah ada. Nah, itu bisa. Tapi di sini nggak ada. Iya, iya. Baik. Nggak bisa ini. Jadi ininya nih, di pull ini. Nggak bisa geser ya. Yang sini, satunya. Naik, full screen. Baik. Jadi, nah ini bisa. Sukrasa. Nah, ini yang disebut dengan ashabul furud, ya. Lah kok ini materi. Materi yang ketiga. Materi ketiga. Oh, lihat ke sana. Baik. Mana ini kursornya? Ya, jadi ini yang pertemuan kedua kemarin. Pertemuan kedua kemarin kita bahas ini. Ya, ini apa? Klasifikasi ahli waris. Ya. Masih ingat ya? Yang kalau ke atas apa namanya? Usul. Ke bawah? Ke bawah furu. Nah, ke samping ukhuwah. Ke atas samping paman sebapa, paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapa, anak laki-laki dari paman sekandung, itu mereka dapat disebut sebagai umumah. Gitu, umumah ya. Umumah. Nah, gabungan umumah dan ukhuwah kemarin apa namanya? Hawashi. Hawashi, ya. Nah, terus selanjutnya kita akan bahas apa saja itu ashabul furud, siapa saja yang mendapatkan ashabul furud. Nah, jadi ashabul furud itu tadi rumusnya adalah semua ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Plus bapak dan kakek. Gitu ya. Termasuk ini dah. Nah, ini yang kemarin kayaknya kurang mundur ya, biar besar gitu, Mas. Gedein ya, mundur lagi. Masih ada waktu lah, lumayan, setengah jam. Terus. Sip. Baik. Kelihatan nggak? Enggak ya? Masih kurang? Maju berarti kalau gitu. Nah, ini ya yang pekan lalu kita bahas. Ini kenapa kita harus bahas di awal? Kalau sesi yang pertama itu adalah ininya. Peletakan pondasinya. Jadi kita tahu rukunnya, kita tahu syaratnya, kita tahu prinsip-prinsip dalam pewarisan. Terus juga kita tahu apa saja penyebab pewarisan itu, nanti ada yang tadi di printkan Pak Reski itu ya. Nah, itu di sesi pertama.
Nah, ini penting untuk kita ketahui agar apa? Pada saat nanti kita penghitungan, kita nanti tidak akan harus mesti menyebutkan satu persatu ini semua, tetapi berdasarkan klasifikasinya saja. Ya, ada usul, ada furu, ada ukhuwah, ada umumah, ada hawashi, dan terakhir adalah al-wala. Nah, ini al-wala, membebaskan budak. Ya. Baik, ini hanya review saja. Dan yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah jenis-jenis ahli waris. Yang tadi ashabul furud dan yang kedua adalah asobah. Ya. Nah, ini besarannya ada setengah, ada seperempat. Setengahnya seperempat berapa? Seperdelapan. Ya. Ada sepertiga, setengahnya sepertiga berapa? Seperenam. Dan ini ada 2 dan 3, berarti 2/3. Nah, ini aja besaran ashabul furud. Tidak ada 1/5, tidak ada 1/7 gitu ya. 1/10 tidak ada. Jadi yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas hanya ini yang berkaitan dengan ashabul furud. Ya, ini nominalnya, besarannya. Baik, kita lanjut. Siapa saja yang dapat setengah, seperempat gitu. Nah, ini besarannya nih. Nah, ini dia. Tuh. Suami dapat 1/2 dan juga 1/4. Gitu ya. Istri dapat 1/4 dan juga 1/8. Anak perempuan dapat setengah dan 2/3. Udah selesai. Hanya saja pertanyaannya, kapan suami dapat 1/2, kapan suami dapat 1/4, termasuk juga kapan istri dapat 1/4, kapan istri akan dapat 1/8. Kita akan bahas malam ini, insya Allah. Ada setengah jam ya. Baik, yang pertama, istri jika meninggal maka suaminya akan mendapat setengah dari total harta dengan syarat nasab. Ada syarat nasab, ada syarat jumlah. Jadi syarat nasab itu suami akan dapat setengah atau 1/2 dari harta peninggalan istri, ya, harta peninggalan istri jika tidak ada furu. Nah, tidak ada furu. Ya, kalau saya bilang furu berarti keturunan, anak dan juga cucu ke bawah. Yang tadi, ya, furu, terus usul, ke samping apa? Ukhuwah, ke samping atasnya apa? Umumah, gabungan hawashi. Nah, itu di sesi yang kedua itu penting tuh untuk kita ingat-ingat, karena nanti sampai ke gigi 5, ke sesi 5, pada saat kita menghitung itu akan ke bawah terus. Nah, sekarang besarannya, kapan dapat 1/4, kapan dapat setengah, kapan dapat 1/8. Nah, ini hari ini kita akan bahas. Nah, suami akan dapat 1/2, akan dapat setengah dari peninggalan istri ketika istrinya meninggal dengan syarat jika tidak punya puru. Kalaupun punya puru, purunya sudah meninggal semua. Purunya sudah meninggal semua. Nah, ini. Dan suami akan dapat 1/4 jika istrinya meninggal tapi ada furu. Furunya masih ada. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Atau hanya salah satunya saja, anak perempuannya masih ada. Ya, tetapi anak laki-lakinya sudah tidak ada. Nah, berarti bapak tetap dapat, ini belum ya. Nah, bapak tetap dapat 1/4. Ini yang 1/4. Bapak akan dapat 1/2 kalau tidak ada furu. Ya, furu itu anaknya sudah tidak ada, cucunya sudah tidak ada pada saat istrinya meninggal. Termasuk cicit kalau misalkan masih ada cicit. Nah, sebaliknya, suami akan dapat 1/4 jika istrinya meninggal, tapi anaknya masih ada. Gitu. Hanya saja untuk cucu, ya, cucu dari anak perempuan itu tidak dihitung. Dari anak laki-laki saja. Baik, selanjutnya itu suami ya ketika istrinya meninggal. Nah, di pertemuan pertama kita sudah bahas ketika ada salah satu di antara kita yang meninggal, maka harta miliknya saja yang dibagi. Jangan misalkan suaminya meninggal, harta istrinya keikutan dibagi untuk harta waris, tidak bisa. Jadi yang dibagi itu adalah harta milik si al-muwaris, milik si mayit, milik yang meninggal. Begitu, ya. Kalau istrinya meninggal ya sudah, harta istrinya saja yang meninggal. Misalkan punya peninggalan rumah, itu rumah hasil beli dari istrinya, ya sudah itu yang dibagi. Sementara mobil tanah yang di mana-mana itu punya bapaknya, nah jangan dibagi karena itu bukan milik istrinya. Begitu juga sebaliknya. Paham sampai sini ya? Sesi pertama udah kita bahas panjang lebar itu ya. Kalau yang belum hadir ya mungkin tidak apa-apa sebagai review ya. Baik, bagaimana sebaliknya jika suaminya meninggal? Nah, suaminya meninggal, istri juga berhak mendapat harta waris. Istri ketika suaminya meninggal, maka akan dapat 1/4. Ya, akan dapat 1/4 dengan syarat nasab anaknya atau furunya ke bawahnya, keturunannya sudah tidak ada. Sebaliknya,
ya istri akan dapat 1/8 jika suaminya meninggal tapi masih ada furu. Nah, masih ada furu ya, dapat 1/8. Ya, kalau sudah tidak ada furu dapat berapa istri? Kalau tidak ada furu istri dapat berapa tadi? 1/4. Kalau masih ada furu istri dapat 1/8. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Terus bagaimana? Ada pertanyaan kalau istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu, maka harta yang tadi 1/8 atau yang 1/4 tadi itu, maka dibagi sesuai dengan jumlah istri si suami tadi. Gitu. Nah makanya ketika bapak meninggal, harus dikasih tahu tuh punya istri berapa nanti ke istrinya gini. Jangan sampai nanti istrinya yang kedua atau yang ketiga itu nggak dapat harta. Gitu ya, nggak dapat harta peninggalan suami gitu. Jadi harus dikasih tahu. Ada pertanyaan juga, gimana kalau misalkan istri yang kedua itu nikahnya sirih, tetap dapat harta warisan dari suami yang meninggal itu. Ya, karena nikah sirih ataupun tidak kan yang membedakan hanya catatan di KUA saja. Begitu. Baik, itu ya untuk istri. Bapak sudah tadi, istri sudah. Sekarang kita beralih ke anak perempuan. Ya, anak perempuan dia dapat 3 poin. Pertama setengah, 2/3 dan 1/6. Anak perempuan itu akan dapat 1/2 jika ya anak laki-lakinya sudah tidak ada. Dan jumlahnya, jadi itu syarat nasabnya dan jumlahnya 1. Syarat jumlahnya harus 1. Kalau anak perempuannya meninggal, bapaknya atau ibunya, terus anak laki-lakinya sudah tidak ada dan dia jumlahnya cuma sendiri, anak tunggal. Kalaupun tidak tunggal, anaknya ada 2 misalkan perempuannya, tapi sudah meninggal duluan, yang tersisa cuma dia doang sendiri gitu ya. Nah maka ketika ibu atau bapaknya meninggal dan juga ketika bapak atau ibunya itu meninggal, anak lakinya sudah tidak ada, anak laki-laki sudah tidak ada, berarti saudaranya ya, saudara anak perempuan itu sudah tidak ada, maka dia dapat 1/2. Nah gitu ya. Itu syarat jumlahnya dia harus 1 orang. Nah, begitu juga kalau misalkan anak perempuan ini dapat 2/3, maka dia jumlahnya anak perempuan ini lebih dari 1. Maka dapat 2/3. Syarat nasabnya sama, harus tidak ada anak laki-laki. Gitu. Baik, ya. Terus bagaimana kalau misalkan anak laki-lakinya ada cucu? Ah, cucunya nanti dapat. Kalau anak laki-lakinya sudah tidak ada. Cucu laki-laki ataupun cucu perempuan nanti akan dapat. Gitu. Tapi sekali lagi, anak dari anak perempuan ataupun cucu kita dari anak perempuan kita itu tidak dapat harta warisan. Karena tidak termasuk ahli waris. Begitu. Kok begitu? Nggak adil banget gitu ya. Memang dari sananya begitu. Dari sananya begitu. Sebagaimana kita sholat maghrib tadi, 3 rakaat. Kenapa? Enggak 2 rakaat aja, kan maghrib kita capek baru pulang kerja. Nggak bisa begitu. Emang dari sananya begitu. Nah, termasuk ini juga ya. Anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan kita tidak dapat harta warisan. Dari sananya memang begitu. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut ya. Baik. Silakan. Anak angkat. Anak angkat kemarin kita sudah bahas di sesi yang kedua. Atau nanti bisa cek di WA channel saya. Pak Rizky tahu WA channel saya. Nah, jadi anak angkat itu tidak termasuk ulul arham, karena di pertemuan pertama itu yang akan mendapat harta waris itu 3. Pertama, dia punya hubungan darah ataupun hubungan kekerabatan ya, ulul arham namanya, ada hubungan darah. Yang kedua, dia akan mendapatkan harta warisan kalau ada hubungan pernikahan. Kalau kita dengan istri terus kita sudah bercerai, lalu kita meninggal, istri yang sudah bercerai dengan kita itu nggak dapat harta warisan dari kita. Karena sudah tidak ada hubungan pernikahan. Dan yang ketiga, membebaskan budak. Nah, dalam konteks hari ini budak tidak ada. Itu sesi pertama sudah kita bahas tuntas. Tapi tidak apa-apa ya, review lagi. Jadi seperti itu ya Pak, kalau anak angkat nggak dapat harta warisan. Karena tidak termasuk tadi, ulul arham, hubungan darah, tidak ada hubungan darah. Ya, karena yang mendapat harta warisan hanya yang punya hubungan darah, hubungan pernikahan, dan juga membebaskan budak. Baik, clear ya? Nah, bagaimana kita kan udah diangkat nih anak kita nih, kita sudah asuh sejak kecil, sejak bayi bahkan gitu kan. Masa nggak dapat harta warisan? Kita kan kasihan. Nah, itu bisa nanti dapatnya wasiat. Nah, nanti wasiat dari kita, misalkan anak yang kita angkat itu dapat wasiat dari kita. Misalkan nanti kalau misalkan bapak meninggal, anak ini ya, ini anak angkat bapak dapat sekian-sekian. Nah, itu dituliskan.
Hanya saja wasiat menurut para ulama, ini lagi-lagi di sesi 1 udah kita bahas, wasiat itu ada 3 syarat. Yang pertama apa? Tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta warisan yang ditinggalkan. Nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 batal, harus dikurangi sampai maksimal 1/3 dari total harta warisan. Misalkan karena kita saking sayangnya sama anak angkat kita, setengahnya kita wasiatkan untuk anak angkat kita, nggak bisa. Jadi harus nggak boleh lebih dari 1/3. Terus yang kedua, nggak boleh juga wasiat diberikan kepada ahli waris. Nah, kalau ke anak angkat boleh tidak? Boleh, karena anak angkat bukan ahli waris, nggak ada hubungan darah, berarti boleh tuh. Anak angkat kita kasih wasiat. Dan yang ketiga, menurut para ulama, wasiat itu harus dicatat, diiringi dengan 2 orang saksi. Baik, itu ya, kita lanjut saja. Udah tinggal 15 menit. Baik ya, terus anak perempuan itu, selanjutnya adalah cucu perempuan. Cucu perempuan sifatnya hampir sama seperti anak perempuan. Jadi dia akan mendapatkan 1/2 jika jumlahnya cuma 1 cucu perempuannya ini. Tentu dari anak laki-laki ya. Kalau kita berbicara tentang cucu berarti dari anak laki-laki. Karena ahli waris cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris ya. Dalam pewarisan itu cucu dari anak perempuan bukan ahli waris ya. Nah, terus dia akan dapat 2/3, tapi syaratnya harus tidak ada dulu anak perempuan dan juga anak laki-lakinya, maka cucu yang perempuan ini akan dapat harta warisan. Termasuk juga sudah tidak ada cucu yang laki-laki. Nah, ini yang saya coret-coret ini. Jadi cucu perempuan akan dapat harta warisan ketika tidak ada lagi anak perempuan, tidak ada lagi anak laki-laki, dan juga tidak ada lagi cucu yang laki-laki dari anak laki-laki. Begitu, maka dia dapat 1/2 kalau jumlahnya cuman sendiri 1 orang. Dan cucu perempuan akan dapat 2/3, syarat nasabnya sama, harus tidak ada dulu anak laki-laki dan anak perempuan, tidak ada dulu cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan jumlahnya lebih dari 1, 2 atau lebih, baru dapat 2/3. Begitu ya. Baik, cucu perempuan juga dia akan dapat 1/6 ya, jika anak laki-lakinya tidak ada, cucu laki-lakinya juga sudah tidak ada, tapi hanya tersisa 1 orang anak perempuan. Nah, baru dapat 1/6. Jadi untuk cucu perempuan ini dapat 3 poin. Poin yang pertama berapa tadi? 1/2. Yang kedua 2/3. Dan yang ketiga 1/6. Nah, ini untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, sampai sini clear? Oke ya, kita lanjut. Kita masih berbicara tentang ashabul furud. Kita masih ashabul furud. Nanti laki-laki setelah ini asobah namanya. Kenapa? Hah? Oh, kalau nggak punya anak. Kalau nggak punya anak nanti dilihat ada ahli waris yang lain tidak. Ya, masih adakah si almuwaris ini? Ini nanti kita ini. Nih si suami ini masih ada nggak almuwaris yang lain? Nah, suami ya, nih suami misalkan, atau istri lah ya, atau suami, nih suami nanti dicek, suaminya ini masih punya saudara sekandung enggak, atau masih punya saudara sebapak enggak. Kita sudah bahas juga ya di pertemuan kemarin, filosofi tentang saudara, hubungan saudara, ada saudara sekandung, saudara sebapak, dan saudara seibu ya. Nah itu dilihat, kalau anaknya sudah tidak ada, berarti furu'nya sudah tidak ada. Cucunya dicek dulu, masih ada nggak cucunya? Oh, ternyata tidak ada juga gitu ya. Ya sudah, berarti ke atas. Bapak dan ibunya ada nggak? Karena mereka termasuk ahli waris juga tuh di atas. Nggak ada juga, dicek juga ke samping. Saudara nggak ada juga. Berarti itu masuk ke baitul mal. Nah, kalau ada anak angkat tidak termasuk ahli waris, paling bisa tadi wasiat. Begitu. Wasiat pun itu tidak boleh lebih dari 1/3, begitu ya. Jadi boleh nanti kasih ke anak angkat, tapi hanya 1/3. Sisanya kemana? Yang 3/4-nya masuk ke kas baitul mal. Baitul mal ada nggak sekarang? Nggak ada, karena negara sekuler, bukan negara Islam. Nah, baitul mal hanya akan ada ketika khilafah tegak, begitu. Jadi repot nih sekarang kita kalau nggak ada khilafah, karena harta-harta peninggalan dari orang-orang yang nggak punya ahli waris mau dikemanakan? Diambil sama Sri Mulyani itu. Ya Allah, untuk bayar itu wakil Panglima TNI. Sekarang TNI itu punya wakil, nggak kalah sama menteri begitu ya. Menteri ada wakilnya, Panglima juga nggak mau kalah. Makin boncos aja tuh APBN.
Baik, jangan bahas-bahas politik katanya, ini masjid katanya. Enggak, kalau politik Islam boleh kita sampaikan ke tengah-tengah umat. Baik, ya kita lanjut. Karena tadi ada pertanyaan Pak Haji ya. Pak Haji tadi nanya, gimana kalau nggak ada nggak ada ahli warisnya ya? Masuk ke Baitul Mal. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai ke cucu ya. Sekarang cucu dapat berapa? 3 poin ya. Pertama 1/2, 2/3 dan 1/6. Selanjutnya nanti ke ukhuwahnya, dicek lagi saudara sekandung yang perempuan. Ini juga sama seperti anak perempuan, dapat 2 poin. Setengah dan juga 2/3. Itu syarat jumlahnya sama kalau anak perempuan, saudara sekandung yang perempuan ini jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Tapi ada syarat nasab. Nah, syarat nasabnya saudara sekandung yang perempuan ini akan dapat setengah kalau jumlahnya 1 jika saudara sekandung laki-lakinya sudah tidak ada. Furu'nya juga sudah tidak ada. Baru tadi jatuh ke saudara sekandung yang perempuan. Kalau jumlahnya 1 maka dia dapat setengah. Kalau jumlahnya 2 dia dapat 2/3. Ya, baik. Ya, kita lanjut ke saudara sebapak perempuan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata yang tadi tuh furu'nya sudah tidak ada, usulnya juga sudah tidak ada, saudara sekandungnya juga sudah tidak ada, laki-laki dan juga perempuan. Nah, dicek saudara sebapaknya ada atau tidak. Gitu ya. Kalau ada, maka saudara sebapak yang perempuan ini dia akan dapat setengah. Ini syarat jumlahnya, setengah jika 1 orang. Ya. Dan jika 2 orang maka dapat 2/3 sama. Nah, dapat 2/3. Nah, dapat 2/3. Tapi dia juga sama, dapat 3 poin seperti cucu perempuan dan juga dapat 1/6. Nah, jadi dapat 3 poin ya. 1/2, 2/3 dan 1/6 ya. Syarat nasabnya sama. Ya, syarat nasabnya saudara sebapak perempuan ini ya, dia akan dapat 1/2 syarat nasabnya jika sudah tidak ada lagi saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan. Jika sudah tidak ada lagi usulnya, jika sudah tidak ada lagi furu'nya, terbalik, usulnya ke atas, furu'nya ke bawah. Jadi sudah tidak ada semua, baru saudara sebapak jatuh dapat harta warisan dia. Begitu ya. Nah, dia akan dapat 1/6 jika ternyata masih ada 1 sisa. Ada saudara sekandung perempuan jumlahnya 1, maka dia dapat setengah. 1/6, maaf, 1/6. Begitu ya. Itu saudara sebapak ya. Baik, sekarang bapak, bagaimana bapak? Nah, bapak nih ketika misalkan kalau bapak, kita posisi bapak berarti yang meninggal adalah anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bapak berhak mendapatkan 1/6. Nah, bapak juga dapat 3 poin, 1/6, 1/6 plus asobah dan asobah. Nah, asobahnya nanti setelah ini kita bahas. Tapi kayaknya asobah nggak keburu gitu ya waktunya. Nah, bapak akan dapat 1/6 jika ya masih ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan atau maksudnya begini, bapak akan dapat 1/6 jika masih ada furu lah, furu ya. Furu itu kan anak bisa cucu ya. Jika masih ada furu laki-laki dan atau masih ada furu laki-laki dan furu perempuan. Begitu. Itu bapak dapat 1/6. Sedangkan bapak akan dapat 1/6 plus asobah ya. Bapak akan dapat 1/6 plus asobah jika ya furunya ini yang tersisa hanya anak perempuan saja. Ya, atau yang tersisa cucu perempuan saja, dan atau cucu anak perempuan, cucu perempuan masih ada nih gitu ya. Tetapi furu yang laki-laki sudah tidak ada. Ya. Jadi yang tersisa hanya furu perempuan saja, maka bapak akan dapat 1/6 plus asobah. Ya. Tadi bapak akan dapat 1/6 jika masih ada furu laki-laki dan furu perempuan. Nah, jadi dua-duanya masih ada nih, akan dapat 1/6. Dan bapak akan dapat 1/6 plus asobah jika yang tersisa hanya furu perempuan saja. Furu laki-lakinya sudah tidak ada. Dan bapak akan dapat asobah, tapi asobah enggak ya? Bapak nanti ada 3 poin yang tadi saya bilang itu 1/6, 1/6 plus asobah dan asobah. Asobah nanti kita akan bahas.
Nah, lanjut ke kakek ya. Kakek pun sama. Kakek pun sama, sifatnya seperti bapak, yakni akan mendapat seperenam plus asobah dan juga asobah. Kakek akan dapat seperenam jika syarat nasabnya tidak ada bapak dan yang tersisa puru laki-laki atau puru laki-laki dan perempuan. Begitu. Nah, seperti ini. Tapi syaratnya mutlak harus bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal. Baru jatuh ke kakek, naik ke atas. Oh, kakeknya juga ternyata tidak ada. Bapak tidak ada, kakek tidak ada. Masih ada buyutnya. Buyutnya yang dapat harta warisan. Tapi jarang ya. Biasanya sampai kakek. Kakek pun sekarang jarang, Mas. Biasanya hanya sampai bapak ketika ada anak yang meninggal. Tapi kalau itu terjadi ya sudah, terus naik sampai ke atasnya. Ya. Nah, itu akan dapat 1/6. Ya. Dapat 1/6. Dan kakek akan dapat 1/6 plus asobah jika yang tersisa mutlak harus tidak ada bapak dulu, yang tersisa hanya puru perempuan saja. Ya, puru laki-lakinya sudah meninggal semua. Begitu. Nah, itu untuk kakek. Sampai sini? Ada yang mau tanya? Baik, lanjut. Selanjutnya ibu. Ibu ya. Ibu ketika ada anaknya meninggal, maka apakah itu laki-laki maupun perempuan, maka ibu dapat 1/3. Ya, dapat 1/3 ibu kita itu. Dengan syarat sudah tidak ada furu. Ya, sudah tidak ada furu, sudah tidak ada anak. Begitu, ya. Jadi si al-muwaris ini, misalkan kita yang meninggal, ya, bapak-bapak yang meninggal misalkan gitu ya. Sudah tidak ada anak lagi, tapi ibunya masih ada. Ibu dapat 1/3. Dan ibu akan dapat 1/6 jika masih ada furu. Nah, bapak-bapak meninggal misalkan, terus furunya masih ada. Apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau anak perempuan saja, atau anak laki-laki saja, atau masih ada cucu gitu ya, tetapi anak laki-laki dan anak perempuannya sudah tidak ada. Nah, maka ibu kita ketika bapak-bapak meninggal dapat 1/6. Gitu ya, dapat 1/6. Jadi jangan dikira ibu kita yang masih ada itu ketika kita meninggal punya hak juga mendapatkan harta waris. Lumayan gede juga 1/6. Gitu. Ya. Baik, lanjut ya. Dan nenek juga akan dapat sama seperti bapak, sama seperti kakek. Ya, hanya saja nenek, ya, hanya saja dari pihak ibu hanya nenek saja. Tidak ada kakek dari pihak ibu. Begitu ya. Sementara dari pihak bapak kan ada kakek dan nenek, itu berhak dapat harta waris. Sementara dari pihak ibu hanya nenek saja. Nah, ketika seseorang meninggal, ya, ketika kita meninggal, ibu dan bapak kita sudah tidak ada, tetapi nenek dari pihak bapak dan juga nenek dari pihak ibu kita masih ada. Mereka akan dapat 1/6. Nah, ini syaratnya ibu dan bapak kita sudah tidak ada. Begitu. Ya, dan juga sudah tidak ada puru. Gitu ya. Maaf, puru ada ataupun tidak itu tidak masalah. Mereka akan tetap dapat 1/6. Kalau misalkan dua-duanya masih ada, nenek dari pihak bapak dan juga nenek dari pihak ibu, maka mereka berkongsi. 1/6-nya itu dibagi 2. Begitu. Kalau hanya salah satu saja, ya sudah 1/6 untuk salah satunya itu saja. Begitu ya. Baik. Itu untuk nenek. Nah, sekarang saudara seibu. Nah, filosofinya kemarin kita sudah bahas ya, saudara seibu itu apa begitu ya. Jadi saudara seibu itu misalkan ya, ibu kita bercerai dengan bapak kita. Lalu ibu kita itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Lalu lahirlah anak. Nah, anaknya itu dengan kita disebut saudara seibu. Itu ada di situ. Sesi 2 itu ya, sesi 2 ya. Sesi 2. Nah, saudara seibu ya, yang laki-laki maupun yang perempuan ya, jika jumlahnya satu orang, terbalik, jika jumlahnya lebih dari satu orang maka dapat 1/3 ya, dengan catatan tidak ada furu laki-laki dan furu perempuan, dan tidak ada usul laki-laki ya, kecuali bapak
usul laki-laki itu berarti bapak, ini belum saya coret, saya coret. Nah, jadi harus tidak ada ini dulu. Saudara seibu kita tuh yang tadi yang saya sampaikan itu, ya ibu kita nikah lagi dengan laki-laki yang lain terus punya anak. Nah, anaknya itu akan menjadi saudara seibu kita. Nah, mereka baik laki-laki maupun perempuan ketika kita meninggal akan dapat 1/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang. Dengan catatan kita sudah tidak ada anak lagi, tidak ada furu lagi, termasuk di kita juga sudah tidak ada usul. Tidak ada usul. Gitu. Itu akan dapat 1/3 jika jumlahnya lebih dari 1. Sedangkan kalau jumlahnya 1, dia dapat 1/6. Ini kebalikan dari yang sebelum-sebelumnya. Jumlahnya jumlahnya lebih banyak, dia akan dapat banyak. Jumlahnya 1, dia akan dapat lebih sedikit. Begitu. Baik. Kalau yang lain jumlahnya 1, dia akan lebih banyak, dapat lebih banyak. Ya, dapat setengah seperti perempuan, anak perempuan. Kalau jumlahnya 1, dan kalau misalkan jumlahnya 2, dapat 2/3. Gitu ya. Berarti 2/3 itu berapa persen tuh? 65 sekian persen ya, 56 sekian persen. Baik. Nah, ini jadi untuk saudara seibu, laki-laki maupun perempuan. Jika jumlahnya lebih dari 1, dia akan dapat 1/3. Jika jumlahnya hanya 1, dapat 1/6. Dengan syarat sudah tidak ada usul, sudah tidak ada furu. Gitu ya. Itu saudara seibu. Nah, jadi hanya itu saja untuk ashabul furud. Gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau tanyain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keluarga yang telah ditetapkan secara tarif. Ini banyak yang tidak diterapkan. Ya. Di negeri kita. Bahkan yang sering kita ketahui di dalam praktek sehari-hari itu hanya bicara masalah data politik. Jadilah salah dari perempuan, lelaki atau perempuan juga. Ya. Kalau ini kan dalam kasus. Ya. Apakah mungkin ini bisa diterapkan? Bisa dan harus. Ya, tapi kenyataannya sekarang yang telah ada itu jarang sekali diterapkan. Dosa itu. Karena kan kemarin di pertemuan pertama apa? Ketika kita belajar ilmu waris, hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Misalkan Segria Karawaci ini ada orang, tidak ada satupun orang yang bisa ataupun bisa menjawab ataupun menghitung harta waris. Ketika ada seorang yang meninggal, maka Segria Karawaci ini dosa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi ada satu saja gitu. Misalnya Pak Reski karena ikut sesi saya sampai sesi 5 bisa. Berarti Segria Karawaci tergugurkan dosanya karena ada satu orang yang bisa menghitung harta waris. Itu belajar ilmu waris, hukumnya fardu kifayah. Sementara menerapkan ilmu waris ataupun kaidah-kaidah faraid, menerapkan ilmu waris ketika ada seseorang meninggal, hukumnya fardu ain. Sama seperti sholat. Sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Fardu ain. Gitu. Maka kalau misalkan ada keluarga ahli waris yang tidak menerapkan hukum faraid sesuai kaidah Islam, berdosa tuh semua ahli warisnya. Terlepas ada atau tidaknya khilafah tadi ya, yang harus ada baitul mal itu, terlepas ada atau tidak itu. Ya. Ini saya juga pernah melihat, tapi juga nggak bisa ngasih solusi. Saudara saya, teman saya. Ya. Istrinya enggak. Kemudian dia nikah lagi. Enggak lama, suaminya tinggal. Ya. Si istri yang baru ini enggak lama diusir sama anak-anaknya. Dapat harta waris dari suaminya itu, dapat tadi ibu. Istri itu dapat 1/4. Karena misalkan tadi kan suami ini sudah meninggal istrinya, terus nikah lagi. Nikah lagi, ketika sudah nikah punya anak enggak itu? Enggak punya, berarti dapat 1/4.
malah diusir. Durhaka itu, karena ibu dapat itu. Walaupun ibu di kita memang tidak mengenal ibu tiri ya, karena tadi saudara sekandung, seibu dan juga sebapak. Ya, kalaupun nanti istilah ibu tiri itu ada, kita pakai, tetap tidak boleh berbuat zolim seperti itu. Karena ibu tiri itu dapat hak tadi itu, 1/4 dan 1/8. Pasangan suami istri ini mempunyai tempat tinggal atau rumah. Ya. Itu warisan daripada mertuanya lelaki. Berarti yang punya ibunya kan. Iya. Setelah ibunya meninggal, padahal punya anak banyak ini. Anaknya dibesarkan oleh pasangan suami istri. Yang notabene juga membuat rumah, bisa membuat rumah juga. Iya. Bukan hanya rumah yang ditinggali dari mertuanya. Setelah ibunya meninggal, bapaknya ini diusir, bapak lagi. Iya. Dengan alasan rumah mau dibeli sama anaknya. Iya. Anaknya memang cukup, tapi kenyataan bapaknya diusir. Bahkan bapaknya sampai meninggal. Iya. Nah, setelah itu, saudara-saudaranya yang lain, termasuk perangkat desa, karena ada yang Iya. Iya. itu juga ada yang sampai meninggal bapaknya. Innalillahi. Ya. Auzubillah ya, jangan sampai kita punya ahli waris yang seperti itu. Auzubillah. Ya, dosa itu ahli warisnya karena sudah ahli waris di sana karena ini rumah ibu dari kakeknya. Tetap bapak itu kan suaminya istri. Nah, berarti bapak tetap punya hak, siapapun nanti posisinya, apa itu suami maupun istri atau bapak atau ibu kita, mereka kan satu sama lain posisinya suami dan istri. Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu berarti ada penzoliman. Ya, kalaupun misalkan istrinya sudah meninggal, si bapak ataupun suami ini dapat tuh haknya 1/2 lagi, lebih besar. Kalau ya. 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 Kalau memang dari Ya. Iya. Iya. Dari yang lebih misalnya seperti departemen agama atau bantuan pemerintahan itu bagusnya itu kalau kita ingin tahu kalau kita ini keluarga muslim terus ingin bagi seperti ini Iya. Baik. Iya. Iya, baik. Iya. Kalau secara keluarga itu kan belum tentu gitu seperti itu belum tentu bisa menerima. Iya. Nah, itu. Baik. Ya, jadi begini, yang saya sampaikan hari ini adalah ilmu waris sesuai dengan Islam. Ya, nanti ada di belakang ada dalil-dalilnya. Kenapa bapak dapat 1/2, dapat 1/4, kenapa ibu dapat 1/4, dapat 1/8, terus selanjutnya itu nanti di bawah ada dalilnya. Ya. Terus bahkan itu sampai akhir ada urakan. Ya. Penting banget, iya. Ini yang terlupakan. Makanya di awal itu Rasulullah mengatakan bahwasannya ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat dari umatku. Nah, ini mulai dilupakan kan, gitu ya. Orang-orang sehingga mereka apakah lupa atau nggak bisa ngitungnya, gitu ya, sehingga ya diabaikan. Padahal fardu ain itu diterapkannya itu. Ya, fardu kifayah bagi mereka mempelajarinya. Alhamdulillah kita sudah tergugurkan di Segiri Karawaci karena ada yang belajar ilmu waris hari ini. Begitu. Iya. Begitu. Terus gimana kalau misalkan terjadi persengketaan? Ini yang saya ajarkan hari ini adalah ilmu waris bersanad dari guru saya terus sampai ke sana ke Rasulullah gitu ya, karena bersanad. Saya dapat sertifikatnya juga, syahadahnya. Nah, jadi ini adalah sesuai dengan
Islam. Nah, sementara apa yang terjadi di Departemen Agama, kalau terjadi persengketaan, nah itu yang dipakai bukan syariat Islam, tetapi kompilasi. Awal mulanya itu dari warisan Belanda, peraturan-peraturan kita kan semuanya dari Belanda. Nah, baru disisip-sisipkan yang sesuai dengan Islam. Nah, di dalam kalau bapak-bapak ke Departemen Agama terus terjadi persengketaan, ketika kita nikah, ya, terus kita punya istri siri. Istri siri itu kalau kita ke Departemen Agama dianggap nggak dapat harta waris. Nggak dapat. Makanya kalau mau bersengketa jangan ke pengadilan agama. Kasihan istri kita yang cuman nikah siri doang, nggak dapat. Padahal dalam Islam nikah siri maupun nikah di KUA begitu kan, itu dapat selama dia nikahnya sah, syarat dan rukunnya sah, menjadi istri sah. Ya, mau siri mau ditulis enggak ya, selama dia istri sahnya ya dapat harta waris. Nanti mereka istri itu berbagi sesuai dengan jumlah istri. Iya. Iya. Iya, betul. Nah, termasuk di Departemen Agama juga anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu dapat, cucu dari anak perempuan, sementara di dalam Al-Qur'an nggak ada itu. Cucu dari anak perempuan, hanya ini aja. Cucu dari anak perempuan itu nggak dapat di dalam Islam. Tetapi di di Departemen Agama dapat, karena dia kompilasi dari ajaran Belanda. Mungkin itu saja, karena sudah azan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.